Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi integral pada mata kuliah Kalkulus 1. Sebelumnya sudah kita bahas aplikasi integral untuk menentukan luas daerah. Kali ini kita lanjutkan aplikasi integral untuk menentukan volume dalam ruang dan volume benda putar. Langsung saja kita mulai. Tentang aplikasi integral untuk mencari volume dalam ruang dan benda putar. Metode yang pertama ada metode cakram. Misalkan diberikan daerah D, yaitu X, Y, di mana X-nya itu terbatas dari A sampai B, dan Y dibatasi dari 0 sampai Fx, diputar mengelilingi sumbu X. Jadi kalau kita visualisasikan seperti ini, kita punya suatu fungsi fx ya. Ini fungsi fx. Batas bawah dan atasnya tadi dibatasi oleh 0 dan fx, kiri dan kanannya A dan B. Nah, sekarang daerah D ini kita putar mengelilingi sumbu X. Nah, ini sumbu X. Maka diperoleh seperti ini ya. Ini melengkung. Kalau kita putar, dia tetap melengkung ya. Kalau kita lihat itu bentuknya seperti vas bunga ya. Berarti seperti vas bunga melengkung gitu. Benda putarnya seperti ini yang diperoleh. Pertanyaannya, berapakah volume benda putar tersebut? Nah, gimana ya? Kita menentukan volume dari benda itu. Bentuknya kan nggak teratur ya. Bentuknya tuh lengkung-lengkung kayak vas bunga. Ini kalau pakai tabung bukan tabung ya, karena dia lengkungnya berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan volume benda putar tersebut? Nah, caranya, nah ini tadi fungsi kita, fungsi fx, dibatasi kiri dan kanannya itu A dan B, daerah D, ini tadi terus diputar mengelilingi sumbu X. Nah, sekarang, misalkan kita ambil suatu persegi panjang, ya, persegi panjang, D misalkan, yang lebarnya itu delta X, lebarnya delta X dan ketinggiannya gitu ya, atau panjangnya itu Fx. Nah, kalau kita putar mengelilingi sumbu X gitu ya, si persegi panjangnya tadi saja ya, kita putar, nah dia bentuk seperti cakram ya, seperti cakram atau lempengan, atau ini sebenarnya seperti balok ya, seperti tabung ya, seperti tabung tapi tipis ya, seperti tabung tapi tipis. Lalu kalau kita ambil potongannya tadi. Nah, sekarang jika potongan persegi panjang dengan tingginya itu fx, dan lebarnya delta x diputar melalui sumbu x, diperoleh cakram dengan ketebalan delta x dan jari-jarinya fx-nya. Jelas ya, dari gambar ini terlihat bahwa cakram ini atau tabung tipis kita, ketebalannya itu delta x, jari-jarinya fx. Nah, maka volume, delta volume, jadi kita namakan si cakram-cakram tadi sebagai delta volume ya. Delta volume, nah masih ingat ya, rumus dari tabung itu sama dengan pi r kuadrat. Nah, pi r, r-nya tadi fx, berarti f kuadrat x, pi r kuadrat t, ya, pi r kuadrat t, t-nya tadi delta x. Nah, ini ya. Maka si volume cakram tadi atau si tabung tipis kita tadi itu bisa kita cari volume dengan pi f kuadrat x delta x dikalikan. Nah, maka volumenya, nah, jadi maka volume dari keseluruhan benda putar tadi, ini tadi kan cuma satu ya. Pi f kuadrat x delta x itu kan cuma satu. Nah, kalau keseluruhannya berarti kita integralkan. Integral dari A sampai B f kuadrat x
dx. Nah, terus kita pindahkan pi-nya di depan. Pi. Seperti ini. Nah, kan kita dapat ya rumus yang pertama. Bahwa kalau kita punya suatu daerah D, dibatasi kanan dan kirinya AB, dan bawah dan atasnya itu sumbu X dan Fx, dikelilingi, diputar mengelilingi sumbu X, maka volumenya sama dengan pi kali integral dari A sampai B F kuadrat X dx. Nah, ini rumus yang pertama. Ini contoh. Daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X sama dengan 2. Tentukan volume benda padat yang diperoleh dari memutar daerah D terhadap sumbu X. Nah, langkah pertama, mau nggak mau, ini harus kita gambar dulu ya, supaya jelas batas-batasnya di mana. Nah, ini kita gambar dulu yang pertama, Y sama dengan Fx. Ya, Y sama dengan Fx. Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini Y sama dengan X kuadrat, jadi terbuka ke atas, pangkalnya di 0,0. Ya. Terus tadi dibatasi sumbu X. Nah, sumbu X-nya di sini. Dan X sama dengan 2. Jelas daerahnya ini. Ya, dibatasi 3. Ini dia di sini. Selanjutnya, coba kita bentuk si persegi panjang kecil kita tadi ya. Berarti ini lebarnya delta X ya, ketinggiannya jelas X kuadrat. Kan rumusnya Y sama dengan X kuadrat. Maka jika daerah tersebut diputar terhadap sumbu X, diperoleh cakram dengan jari-jari X kuadrat dan ketebalan delta X. Nah, ini berarti cakram yang kita peroleh, jari-jarinya X kuadrat, ketebalannya delta X. Maka volumenya sama dengan delta volumenya dulu ya. Delta volumenya berarti PR kuadrat. Pi kali R-nya itu X kuadrat dikuadratkan kali T, T-nya delta X. Berarti Pi X pangkat 4 kali delta X. Nah, maka untuk volume totalnya, ya berarti tinggal Pi kali integral dari 0 sampai 2 X pangkat 4 dx. Atau kita peroleh jadi pi per 5 X pangkat 5. Substitusi 2 dikurangi substitusi 0. Substitusi 2 hasilnya 32, substitusi 0 hasilnya 0. Berarti 32 per 5 pi. Nah, ya. Lahir diperoleh bahwa volume benda padatnya tadi 32 per 5 pi. Ya, jadi rumus yang pertama diperhatikan. Batas kirinya diketahui dari A dan B, batas bawah dan batas atasnya tadi sumbu X dan Fx. Nah, maka volumenya tinggal pi kali integral, batasnya tadi 0 sampai 2, Fx kita dikuadratkan dx. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke kasus kedua ya. Nah, di sini jika X-nya ya, Y-nya, sekarang Y-nya. Y-nya itu dibatasi ya dari C sampai D. Sekarang yang dibatasi itu yang Y-nya. X-nya itu justru yang dibatasi dari 0 sampai GY. Nah, kita putar mengelilingi sumbu Y. Oke, kalau kita gambarnya jadi seperti ini. Karena ini fungsinya tadi GY ya, X sama dengan GY, X sama dengan GY, berarti ini tegak seperti ini, X sama dengan GY. Terus tadi batas kiri dan kanannya itu 0 ya, 0 sampai GY, berarti ini kirinya 0, kanannya GY, atas bawahnya tadi dari C sampai D. Nah, kalau kita gambar seperti ini. Selanjutnya, daerah ini kita putar mengelilingi sumbu Y. Nah, diperoleh bentuknya seperti vas bunga ya, tapi kali ini dia berdiri ya, berdiri. Kalau tadi tiduran, nah sekarang vas bunganya berdiri. Nah, ini pertanyaannya, berapakah volume benda putar tersebut? Sama. Gimana ya kita menentukan volume benda putar ini? Ya, tentu kalau manual nggak bisa ya, ini bukan tabung ya, bentuknya nggak teratur. Maka cara penyelesaiannya, jika potongan persegi panjang dengan
tingginya itu GY. Nah, sekarang tingginya GY dan lebarnya itu delta Y diputar mengelilingi sumbu. Seharusnya ini sumbu Y ya, diputar sumbu Y, diperoleh sebuah cakram dengan ketebalan delta Y dengan jari-jari GY. Jadi ini ya visualisasinya. Tadi ini kita punya fungsi GY. Nah, ini ya fungsi GY. Nah, ini cakram persegi panjang kecilnya kita bikinnya horizontal ya, horizontal. Ini lebarnya itu delta Y, ini panjangnya berarti si GY. Nah, kalau diputar mengelilingi sumbu Y, maka dia cakramnya bentuknya ini, cakram kayak apa? Koin gitu ya, kayak koin. Ketebalannya itu delta Y, terus jari-jarinya itu GY. Selanjutnya, maka delta V-nya, delta V itu berarti volume dari satu cakram ini sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya tetap pi, R-nya di sini GY, berarti G kuadrat Y, delta Y. Atau kalau kita tuliskan volume keseluruhannya berarti P kali integral dari C sampai D G kuadrat Y dy. Nah, ini kita rumus kita yang kedua ya. Ada suatu daerah, kanan kirinya tadi dibatasi oleh X sama dengan 0 dan X sama dengan GY. Atas bawahnya dibatasi oleh C dan D. Dikelilingi, diputar melalui sumbu Y. Maka volumenya P integral dari C sampai D, G kuadrat Y dy. Contoh, tentukan luas daerah D itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y dan Y sama dengan 4. Tentukan volume benda padat yang diperoleh dari memutar daerah D terhadap sumbu Y. Jadi sekarang diputar terhadap sumbu Y. Oke, kita gambar dulu. Pertama harus digambar supaya kelihatan batas-batasnya. Nah, ini ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, terus tadi dibatasi oleh sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Dan Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 jelas ini ya. Ini Y sama dengan 4. Nah, maka kalau kita bentuk cakramnya tadi, persegi panjang kecilnya, ini delta Y. Nah, terus ketinggiannya sini ya. Ketinggiannya di sini itu akar Y. Nah, jadi ini kan nilai X-nya ya. Coba kita lihat. Ini kan ke sini itu berarti nilai X-nya. Berarti ini Y sama dengan X kuadrat itu harus kita ubah dulu jadi X sama dengan. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat kan X sama dengan akar Y ya. Berarti kepanjangnya ke sini itu sama dengan akar Y. Maka diperoleh kalau diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini cakramnya. Nah, cakram ketebalannya delta Y ya, ketebalan delta Y, jari-jarinya akar Y. Ini merupakan cakramnya tadi. Kalau volumenya gimana? Nah, jika potongan daerah tersebut diputar terhadap sumbu Y, diperoleh cakram dengan jari-jari akar Y dan ketebalan delta Y. Maka volume cakram tadi delta V sama dengan pi R kuadrat. Pi R, R-nya berarti akar Y dikuadratkan. Kali tingginya delta Y. Sama dengan pi Y kali delta Y. Diperoleh volume benda padat. Nah, sekarang berarti volumenya tinggal diintegralkan ya. Dari 0 sampai ke 4. Integral dari 0 sampai 4, ini ada pi Y dy. Nah, ini integral dari Y kan setengah Y kuadrat ya. Atau pi per 2 Y kuadrat substitusi 4 kurangnya substitusi 0. Maka 4 kuadrat 16 dibagi 2, 8. 8 pi. Nah, diperoleh ya. Volume benda putarnya tadi 8 pi. Sekarang untuk kasus yang ketiga, jika X-nya dibatasi oleh A dan B, kanan kirinya dibatasi A dan B, lalu Y-nya itu dibatasi oleh GY dan HY. Jadi kalau tadi itu batas bawahnya 0 ya, batas bawahnya 0, atasnya itu GX. Nah, sekarang
atas bawah itu batasnya berupa fungsi, yaitu fungsi Gx dan fungsi Hy. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, yang atas itu fungsi Hx, yang bawah fungsi Gx ya. Nah, terus kanan kirinya dibatasi oleh A dan B. Nah, ini daerahnya. Nah, sekarang lalu diputar ya, diputar mengelilingi sumbu X. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu X. Nah, maka yang diperoleh seperti ini. Sama ya, kayak vas bunga, tapi kalau tadi itu dalamnya itu padat, nah yang ini dalamnya kosong. Benda putarnya kalau kita visualisasikan seperti itu. Kita putar ya berhadap sumbu X, maka dalamnya itu kosong ya. Seperti vas bunga, tapi dalamnya di sini kosong. Pertanyaannya sama. Berapakah volume benda putar tersebut? Gimana? Dalamnya kosong ya, dalamnya kosong, terus bentuknya nggak teratur gitu. Nah, bagaimana kita menentukan volumenya? Oke, caranya. Nah, jika potongan persegi panjang dengan ketinggian Hx min Gx dan lebarnya itu delta X, diputar melalui sumbu X diperoleh sebuah ring lingkaran. Ring tersebut mempunyai jari-jari Gx, jari-jari luarnya, dalamnya Gx, jari-jari luarnya Hx, dan ketebalnya delta X. Ini ya, kalau kita visualisasikan. Ini gambar kita tadi. Lalu ini kita bikin persegi panjangnya ya. Nah, persegi panjangnya ini. Jelas persegi panjang ini lebarnya itu delta X. Ya. Ketinggiannya berapa? Hx min Gx. Ya kan? Hx min Gx. Ini kalau kita putar terhadap sumbu X. Nah, bentuknya seperti cincin atau donat, tapi donat yang ini permukaannya datar ya, permukaannya datar. Ini dalamnya kosong, ya kan? Dalamnya kosong. Nah, ini ringnya tadi. Atau seperti cincin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah volume ya? Berapakah volume dari ring ini ya? Dari kayak bentuknya donat ini, dalamnya kosong, itu volumenya berapa? Nah, caranya delta V itu sama dengan Pi kali H kuadrat min G kuadrat kali delta X. Jadi ini sebenarnya caranya ya tinggal volume yang besar kita kurangi volume yang kecil, volume tabungnya. Nah ini ya, jadi ini kalau kita lihat kan sebenarnya terdiri dari dua buah tabung ya. Tabung yang besar gitu ya, dikurangi tabung yang kecil. Maka kalau kita lihat delta V itu kita bisa kita lihat jadi V2 min V1 ya, V2 min V1. V2 itu maksudnya yang besar kurangi yang kecil. Terus sama dengan VR. Nah, sekarang yang V2 itu yang lebar ya. Nah, berarti yang lebar, yang tinggi, yang besar ini Hx ya, jari-jarinya. Maka ini jadi H kuadrat X kali tinggi. Nah, tingginya sama ketebalannya delta X. Tuh. Terus dikurangi P yang dalam sekarang jari-jari yang ini ya. Kalau tadi yang keseluruhan H, sekarang jari-jarinya yang G. Yang pendek. Nah, dan ini G kuadrat X kali delta X. Atau bisa ditulis jadi ini ya, Pi-nya dikeluarkan, Pi, delta X-nya juga dikeluarkan di belakang, H kuadrat X min G kuadrat X. Nah itu. Kita sekarang sudah mendapatkan volume dari ringnya tadi, itu satu ring. Nah sekarang, bagaimana kalau keseluruhannya ya, keseluruhan volume benda putarnya, ya berarti tinggal kita integralkan. Nah, jadi ini tinggal kita integralkan, integral dari A sampai B, H kuadrat X min G kuadrat X. Nah, delta X-nya jadi dx, Pi-nya tetap Pi jadi di sini. Ya. Jadi, kalau tadi cuma dibatasi atasnya saja, sekarang atas dan bawah dibatasi oleh dua fungsi yang berbeda. Maka ternyata rumusnya Pi kali integral dari A sampai B, H kuadrat itu yang atas ya, atas kuadrat dikurangi bawah kuadrat. H kuadrat min G kuadrat dx.
Sekarang kita ke contoh. Nah, daerah D itu dibatasi Y sama dengan X kuadrat. Sumbu X dan X sama dengan 2. Tentukan volume benda padat yang diperoleh dari memutar daerah D terhadap Y sama dengan minus 1. Nah, ini cukup menarik. Soalnya hampir sama kayak yang tadi ya, tapi ini diputarnya Y sama dengan minus 1. Nah, kita gambar dulu. Y sama dengan X kuadrat ya. Batasnya sumbu X, ya, sumbu X dan X sama dengan 2. Nah, daerahnya seperti ini. Nah, yang jadi membeda itu kita putarnya bukan terhadap sumbu X. Kalau sumbu X tadi kita sudah bisa. Nah, ini kita putarnya terhadap X, Y sama dengan minus 1. Oke. Sebenarnya caranya itu mudah ya. Tinggal kalian ikuti saja tadi prosedurnya. Tentukan dulu delta V-nya tadi ya. Delta V-nya tentukan dulu, baru nanti keseluruhan berarti diintegralkan. Nah, caranya seperti itu. Sekarang kita bentuk dulu delta V ya. Nah, jika potongan daerah tersebut diputar terhadap garis Y sama dengan minus 1, diperoleh ring dengan jari-jari dalam 1 dan jari-jari luar 1 plus del 1 plus X kuadrat. Jadi patokan kita kan sekarang Y sama dengan 1. Nah, ini kalau kita putar, nanti ringnya jari-jari yang dalam itu 1. Nah, jari-jari yang dalam 1 ya. Terus jari-jari yang luar berapa? Jari-jari yang luar ya berarti kalau yang dari 0 ini kan X kuadrat. Ya, yang ini kan X kuadrat. Ketambahan 1. Nah, sekarang di sini 1, di sini X kuadrat. Berarti jari-jari yang tinggi, yang lebih panjang itu 1 plus X kuadrat. Nah, maka delta V kita tadi ya, P R kuadrat R yang tinggi dulu dikurangi R yang rendah ya. Berarti X plus 1 kuadrat, ini yang tinggi itu X plus 1 kuadrat min, yang pendek 1 kuadrat kali delta X. Jadi kata kuncinya sebenarnya memang harus digambar dulu gitu ya. Harus digambar dulu baru kelihatan mana sih jari-jari yang kita pakai. Oh, di sini itu jari-jarinya yang tinggi itu 1 plus X kuadrat, yang pendek itu X. Jadi memang harus digambar baru kelihatan. Kalau di awang-awang saja tidak mungkin bisa. Lalu sekarang dijabarkan ya. X kuadrat plus 1 itu dijabarkan jadi X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 min 1 ya. Atau kita peroleh jadi P kali X pangkat 4 plus 2X kuadrat kali delta X. Oke, volume keseluruhan ya tinggal kita integralkan ya. Integral dari 0 sampai 2 dikalikan P dulu. X pangkat 4 plus 2X kuadrat dx. P-nya tetap P, diintegralkan X pangkat 4, seperlima X pangkat 5, ditambah ini 2/3 X pangkat 3, disubstitusikan 2, dikurangi 0. Oke, substitusi 2, maka jadi 2 pangkat 5, 32, 32/5, ditambah 2 pangkat 3, itu 8, dikali 2 jadi 16 ya, 16/3, disubstitusikan 0, hasilnya 0. Maka kita peroleh hasilnya 186/15 pi. Nah, diperoleh ya. Jadi sekali lagi saya katakan kata kuncinya harus digambar. Lalu terlihat jari-jari pendeknya berapa, jari-jari yang panjangnya berapa. Baru kita tentukan volumenya seperti apa. Oke, seperti ya. Kita lanjutkan untuk yang keempat ya. Selanjutnya tentang metode cincin. Nah, di sini diberikan daerah D. Daerah D itu dibatasi kiri dan kanannya itu dengan A dan B. Kiri kanannya A dan B. Y-nya atas bawahnya ya, berarti 0 sampai Fx. Lalu diputar melalui sumbu Y. Nah, yang membedakan itu putar sumbu Y. Jadi kalau tadi sebenarnya sudah pernah kita bahas daerah ini tuh
X-nya dari A sampai B, Y-nya dari 0 sampai Fx, mah yang pertama tadi, ya kan? Daerahnya ini. Seperti yang pertama tadi persis. Tapi kalau yang pertama tadi itu kita putar terhadap sumbu X, nah ini berbeda. Ini diputarnya terhadap sumbu Y. Maka kalau kita putar terhadap sumbu Y, daerahnya jadi seperti ini. Nah, kayak apa ya? Kue bolu, ya kan? Kayak kue bolu karena tengahnya di sini lengkung. Nah, pertanyaannya sama, berapakah volume dari kue bolu ini? Ya, kayak bentuknya seperti kue bolu. Tahu ya bedanya sama kayak yang pertama tadi? Kalau pertama tadi itu kita putarnya terhadap sumbu X ke bawah. Maka yang terbentuk seperti vas bunga tadi. Nah, kalau ini kita putarnya terhadap sumbu Y. Nah, maka dia bentuknya ke sana. Putar sumbu Y, maka ini bentuknya seperti kue bolu. Pertanyaannya berapa volumenya? Sekarang caranya gimana? Nah, jadi caranya ini fungsinya kita gambar dulu ya. Ini fx, kanan kirinya AB gitu ya. Ini lalu kita putar terhadap sumbu X, sumbu Y. Kita bentuk juga suatu persegi panjang kecil ya. Persegi panjang kecilnya ini berarti lebarnya delta X ya. Lebarnya delta X, terus ketinggiannya fx atau panjangnya fx. Nah, sekarang ini kita putar terhadap sumbu Y. Nah, maka dibuat seperti ini. Ya, kita putar terhadap sumbu Y. Nah, ini apa bentuknya? Ya, bentuknya hampir sama seperti tabung ya, tapi tabung yang dalamnya kosong. Atau seperti ini ya, bisa kita lihat ini seperti gelas ya kan, seperti gelas yang bentuknya tabung seperti gelas, tapi bawahnya kosong gitu ya, bawahnya kosong. Jadi seperti ini daerah yang dibentuknya ya. Ini kita putar gitu kan, ini tadi persegi panjang tadi kita putar gitu ya, maka bentuknya jadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini berarti jari-jari yang dalamnya ini X ya kan, ini jelas ya, ini ke sini kan X. Nah, ini berarti ini ke sini X. Nah, terus ketebalannya ini delta X dan ketinggiannya itu Fx. Oke, misalkan potongan persegi panjang dengan ketinggiannya Fx dan lebarnya delta X. Dan jarak dengan sumbu X adalah X, sumbu Y adalah X. Jika daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu Y, diperoleh sebuah cincin yang mempunyai jari-jari X, ketinggiannya itu Fx, dan ketebalannya delta X. Nah, sekarang berarti volumenya seperti apa? Nah, bagaimana kita mencari volume dari cincin ini? Oke, dulu kita sudah belajar rumus tentang prisma ya, prisma. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya bentuknya juga prisma ya. Prisma yang bawahnya itu berupa cincin ini tadi, atau lingkaran ini ya. Oke, maka volumenya bisa kita gunakan luas alas kali tinggi, ya kan? Nah, luas alasnya, jadi alas yang bawah ini bisa kita cari dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu kan 2πr ya, 2πr. Nah, tapi karena ini ada ketebalannya, maka ini kita kali delta X. 2πr delta X ketinggiannya Fx. Nah, seperti ini. Maka kalau kita jabarkan, 2pi R-nya tadi kita itu X, berarti 2πx Fx kali delta X. Nah, diperoleh ya. Volume kecilnya, volume cincin kita, delta V-nya 2πx Fx kali delta X. Lanjut. Nah, sekarang untuk volumenya jadi seperti apa? Volumenya tinggal diintegralkan dari A sampai B. V sama dengan 2P kali integral dari A sampai B X kali Fx dx. Oke, saya ulangi. Ini terakhir itu untuk mencari ya
volume benda yang diputarnya biasanya ini terhadap sumbu X, ya. Kalau terhadap sumbu X tadi itu dia berupa kayak vas bunga gitu ya. Tapi kalau ini kita putar terhadap sumbu Y, tadi bentuknya seperti kue bolu ya, yang tengahnya ini kosong. Maka volumenya tidak bisa menggunakan rumus yang awal, pakai rumus yang ini, yaitu 2pi. 2pi integral dari A sampai B X Fx dx. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya. Tergantung kasus volume yang kita cari itu apa. Kita lanjutkan ke contoh. Daerah D itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X sama dengan 2. Tentukan volume benda padat yang diperoleh dari memutar daerah D terhadap sumbu Y. Ini gambar. Nah, ini kalau tadi memutar terhadap sumbu X, kita sudah tahu ya, kalau ini memutar terhadap sumbu X tadi kita sudah belajar. Nah, yang membedakan ini diputarnya terhadap sumbu Y, ke samping sana. Nah, maka caranya, jika potongan daerah tersebut diputar terhadap sumbu Y, diperoleh cincin dengan jari-jari X dengan ketinggiannya sama dengan X kuadrat dan ketebalannya delta X. Nah, delta V kita keliling lingkaran 2πr, nah berarti 2πr-nya itu X dikali delta X, ya ini 2πr kelilingnya dikali delta X dikali ketinggiannya X kuadrat. Atau kita dapat 2pi X pangkat 3 plus dikali delta X. Diperoleh volume benda padat. Nah, berarti sekarang tinggal kita integralkan. Volume sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 2 X pangkat 3 dx. Atau diperoleh X pangkat 3 integralnya berarti jadi 1/4 X pangkat 4 ya. 1/4-nya dikali 2 jadi setengah. Pi per 2 X pangkat 4 substitusi 2 dikurangi substitusi 0. Maka diperoleh 2 pangkat 4 16 dibagi 2 8. Berarti 8pi yang disubstitusi 0 hasilnya 0. Oke, mudah ya. Oke, seperti itu pembahasan kita tentang aplikasi integral untuk menentukan volume. Diperhatikan baik-baik. Caranya pertama harus digambar dulu ya, supaya daerahnya itu jelas. Lalu yang kedua, disesuaikan kita gunakan rumus yang mana. Tadi ada 4 rumus ya. Ada 4 rumus, silahkan dipelajari baik-baik. Demikian pembahasan kita kali ini tentang aplikasi integral untuk menentukan volume benda dalam ruang maupun volume benda putar. Nanti kita lanjutkan lagi ke aplikasi integral untuk menentukan panjang kurva. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.